Pagi hari dimulai dengan alarm yang memaksa tubuh bangun sebelum mata benar-benar siap. Berangkat kerja, pulang saat matahari sudah tenggelam, lalu membuka aplikasi bank dengan harapan ada sisa uang yang bisa disyukuri. Namun yang muncul justru angka yang terasa stagnan, bahkan menyusut sebelum bulan berakhir. Lelah fisik masih bisa ditahan, tapi lelah melihat hidup seperti berputar di tempat pelan-pelan menggerogoti logika dan kesabaran. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah kerja keras saja memang tidak pernah cukup? Di waktu yang sama, layar ponsel menjadi panggung pembanding yang kejam. Teman lama tiba-tiba memamerkan mobil baru, liburan mahal, atau gaya hidup yang terlihat naik kelas drastis. Tidak ada penjelasan detail, hanya caption singkat yang seolah berkata, hidup bisa berubah cepat jika tahu caranya. Rasa iri jarang datang sebagai amarah. Ia hadir lebih halus, menyusup sebagai pertanyaan kecil, kenapa bukan aku? Saat perbandingan ini terus berulang, akal sehat mulai melemah tanpa disadari. Tekanan ekonomi yang makin terasa membuat jalan pintas terdengar semakin masuk akal. Harga kebutuhan naik, tanggung jawab bertambah, sementara gaji terasa tidak bergerak secepat tuntutan hidup. Dalam kondisi seperti ini, kalimat "biarkan uang bekerja untukmu" terdengar seperti janji pembebasan. Bukan karena orang malas, tapi karena mereka lelah berlari tanpa merasa mendekat ke tujuan. Saat logika kelelahan, harapan instan sering mengambil alih kemudi keputusan. Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar diajari bagaimana uang bekerja secara nyata. Inflasi, risiko, dan perbedaan antara menabung dan berinvestasi sering hanya menjadi istilah asing yang terdengar rumit. Ketika ada tawaran imbal hasil tetap yang tinggi dan konsisten, itu terasa seperti jawaban sederhana atas kebingungan panjang. Tanpa pemahaman dasar, sesuatu yang berbahaya justru tampak aman, bahkan rasional. Disinilah celah besar itu terbuka lebar. Rasa takut ketinggalan momen emas menjadi bahan bakar utama yang dimanfaatkan para pelaku. Mereka menciptakan urgensi palsu, slot terbatas, waktu singkat, atau testimoni cepat kaya yang seolah tidak memberi ruang untuk berpikir. Keputusan finansial yang seharusnya tenang dan penuh pertimbangan berubah menjadi reaksi emosional. Banyak orang menekan keraguan mereka sendiri hanya karena tidak ingin menjadi satu-satunya yang tertinggal. Yang sering luput disadari, korban dari skema semacam ini bukan hanya mereka yang awam. Justru banyak yang berasal dari kalangan profesional, berpendidikan, dan terbiasa berpikir logis. Namun kejenuhan terhadap rutinitas dan rasa tidak puas pada hasil kerja membuat siapapun rentan. Saat identitas sebagai orang pintar berbenturan dengan rasa gagal finansial, ego sering memilih berharap daripada menerima realita pahit. Video ini tidak dibuat untuk menertawakan atau menghakimi siapapun yang pernah terjatuh. Tidak ada satupun korban yang bangun pagi dengan niat untuk tertipu. Yang ada hanyalah manusia yang sedang lelah, berharap, dan ingin hidupnya membaik. Tujuan pembahasan ini adalah membedah polanya dengan jujur, agar kita bisa mengenali tanda-tandanya lebih awal dan tidak menjadi target berikutnya dalam siklus yang sama. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, muncul janji yang terdengar hampir terlalu sempurna. Aplikasi yang bisa menghasilkan uang setiap hari tanpa perlu keahlian, tanpa perlu waktu, dan tanpa risiko. Cukup deposit, aktifkan sistem, lalu biarkan teknologi bekerja. Narasi ini menyasar orang-orang yang sudah lelah berpikir dan mengambil keputusan rumit. Ketika hidup terasa berat, gagasan tentang cuan tanpa gerak menjadi pelarian yang sangat menggoda. Untuk memperkuat ilusi, istilah teknis yang terdengar canggih mulai dimainkan. Algoritma, big data, artificial intelligence, machine learning, semua disusun rapi seperti mantra modern. Banyak orang akhirnya memilih diam karena merasa tidak cukup pintar untuk bertanya. Ketidaktahuan dibungkus dengan rasa kagum, lalu berubah menjadi kepercayaan. Padahal dalam dunia keuangan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana seringkali justru patut dicurigai. Kepercayaan palsu itu diperkuat lewat pameran hasil yang masif. Grup-grup percakapan dipenuhi tangkapan layar profit harian berwarna biru,
grafik yang selalu naik, dan komentar syukur seolah sistem ini tidak pernah salah. Tidak ada cerita rugi, tidak ada keraguan, hanya keberhasilan beruntun yang terlihat terlalu rapi. Otak manusia cenderung percaya pada apa yang sering ia lihat, meski tidak pernah benar-benar ia pahami. Namun di balik layar, banyak dari sistem ini tidak pernah benar-benar berdagang di pasar nyata. Polanya sederhana, uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan semu anggota lama. Selama aliran dana masuk terus mengalir, ilusi profit tetap terjaga. Ini bukan kecanggihan teknologi, melainkan skema lama yang hanya berganti baju. Saat perekrutan melambat, fondasi rapuh itu mulai retak tanpa bisa ditambal. Sementara itu, para pemilik sistem tampil sebagai simbol kesuksesan instan. Mobil mewah, jam mahal, rumah besar, semua dipamerkan sebagai bukti nyata bahwa sistem ini bekerja. Yang jarang disadari, banyak dari kemewahan itu hanyalah sewaan atau hasil dari uang anggota sendiri. Citra diciptakan bukan untuk mencerminkan kenyataan, melainkan untuk menenangkan keraguan calon korban berikutnya. Tanda kehancuran biasanya datang perlahan namun konsisten. Penarikan dana mulai dipersulit, alasan teknis bermunculan, sistem sedang diperbarui, regulasi berubah, server overload, awalnya hanya penundaan, lalu berubah menjadi pembatasan, hingga akhirnya akses benar-benar tertutup. Pada fase ini, kepanikan menyebar lebih cepat daripada kejujuran, dan banyak orang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Penting untuk memahami satu kenyataan dasar. Dalam dunia trading yang sesungguhnya, risiko adalah bagian yang tidak bisa dihapus. Tidak ada alat, manusia, atau mesin yang mampu menjamin keuntungan tetap selamanya. Pasar bergerak karena jutaan variabel yang tidak bisa dikunci oleh satu sistem pun. Ketika ada yang menawarkan kepastian di dunia yang penuh ketidakpastian, itu bukan keajaiban, melainkan peringatan keras yang seharusnya tidak diabaikan. Semua sering dimulai dari lingkaran yang terasa paling aman, teman dekat, keluarga, atau tetangga sendiri. Tidak ada kantor mewah, tidak ada aplikasi canggih, hanya obrolan santai yang dibumbui cerita keuntungan cepat. Karena datang dari orang yang kita kenal, kewaspadaan otomatis turun. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun berubah menjadi pintu masuk yang nyaris tidak dijaga. Skema ini biasanya berjalan dengan pola sederhana namun mematikan. Mereka yang masuk lebih awal ditawari keuntungan besar dalam waktu singkat, sehingga cerita manis itu menyebar dengan sendirinya. Orang-orang yang datang belakangan dijanjikan hal serupa, tanpa menyadari bahwa uang mereka dipakai untuk membayar mereka yang di depan. Selama aliran peserta baru terus masuk, semuanya terlihat baik-baik saja. Masalah terbesar bukan hanya pada sistemnya, tetapi pada relasi di dalamnya. Rasa sungkan membuat banyak orang enggan bertanya terlalu detail atau meminta bukti yang jelas. Takut dianggap tidak percaya, takut merusak hubungan, atau takut dicap pelit. Logika keuangan akhirnya dikalahkan oleh perasaan tidak enak dan keputusan besar diambil tanpa fondasi yang kuat. Ironisnya, pelaku utama seringkali bukan sosok yang tampak jahat. Bisa jadi seorang ibu rumah tangga yang aktif di lingkungan, atau tokoh masyarakat yang dihormati. Mereka sendiri kadang tidak sepenuhnya paham bahwa sistem ini rapuh. Dengan niat membantu dan ajakan yang terlihat tulus, mereka tanpa sadar menyeret orang lain ke dalam lubang yang sama. Ketika skema mulai runtuh, dampaknya jauh lebih dari sekadar kehilangan uang. Hubungan bertahun-tahun hancur dalam hitungan minggu. Tudingan, amarah, dan rasa dikhianati menyebar di satu lingkungan kecil. Ada yang berhenti menyapa, ada yang pindah rumah, bahkan tidak jarang konflik berubah menjadi pertikaian terbuka. Uang yang hilang mungkin bisa dicari lagi, tapi kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan. Logika sederhana sering tenggelam di tengah euforia awal. Tidak ada bisnis legal dan sehat yang mampu melipat gandakan uang komunitas kecil dalam waktu singkat tanpa risiko nyata. Jika skema tersebut benar-benar menguntungkan, tidak ada alasan ia harus dibatasi hanya pada lingkaran pertemanan. Justru keterbatasan itulah yang menjadi tanda bahwa sistem ini tidak mampu berdiri sendiri.
Pelajaran penting dari pola ini adalah memisahkan urusan uang dari hubungan personal. Keakraban bukan jaminan keamanan finansial. Bertanya, menolak, atau menarik diri bukanlah tindakan tidak sopan, melainkan bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Hubungan yang sehat seharusnya mampu bertahan meski kita berkata tidak pada tawaran yang terasa tidak masuk akal. Banyak orang masuk ke skema ini bukan karena serakah, melainkan karena ingin merasa aman secara moral dan spiritual. Ketakutan akan riba, keinginan mencari rezeki yang dianggap bersih, serta harapan memiliki aset nyata membuat tawaran ini terasa menenangkan hati. Saat keyakinan disentuh, logika seringkali melunak. Pertanyaan kritis perlahan diganti dengan rasa pasrah dan kepercayaan penuh. Penawaran biasanya dikemas sangat manis. Tanah kavling atau rumah dengan harga jauh di bawah pasar, cicilan ringan, tanpa bank, tanpa bunga. Kalimat seperti khusus umat atau properti berbasis syariah digunakan untuk menciptakan rasa eksklusif dan aman. Banyak orang merasa menemukan jalan keluar dari dilema finansial sekaligus religius. Padahal harga yang terlalu murah seringkali menyembunyikan masalah yang sangat mahal di kemudian hari. Untuk memperkuat rasa percaya, atribut keagamaan dipajang di mana-mana. Testimoni tokoh agama, kajian bersama, hingga akad simbolik di tempat ibadah dilakukan untuk menenangkan hati calon pembeli. Suasana sakral membuat banyak orang merasa tidak pantas untuk curiga. Bertanya terlalu detail dianggap sebagai tanda kurang iman, bukan kehati-hatian finansial. Masalah mulai terlihat saat waktu berjalan dan janji pembangunan tak kunjung terwujud. Alasan demi alasan diberikan, izin belum turun, material terlambat, cuaca tidak mendukung. Sementara itu, uang muka sudah disetorkan dan cicilan mungkin sudah berjalan. Perlahan, komunikasi mulai renggang, hingga akhirnya pengembang menghilang tanpa kabar yang jelas. Kenyataan pahit sering baru terungkap belakangan. Lahan yang dijanjikan ternyata masih bermasalah, bersengketa, atau bahkan bukan milik pengembang sama sekali. Ada pula kasus di mana lokasi proyek hanya berupa gambar dan brosur tanpa dasar hukum yang sah. Harapan memiliki rumah atau tanah berubah menjadi beban hukum dan stres berkepanjangan. Luka yang ditinggalkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga batin. Banyak korban merasa malu dan memilih diam karena menganggap kejadian ini sebagai ujian atau kesalahan pribadi. Rasa dikhianati bercampur dengan rasa bersalah membuat mereka enggan melapor. Padahal diam justru memberi ruang bagi pelaku untuk mengulang pola yang sama pada korban lain. Pelajaran penting dari pola ini adalah tetap memisahkan iman dari verifikasi. Niat baik tidak menggantikan dokumen hukum. Memeriksa sertifikat kepemilikan, izin pembangunan, dan status lahan bukan tanda kurang percaya, melainkan bentuk tanggung jawab. Keberkahan tidak pernah lahir dari kebohongan, dan kehati-hatian adalah bagian dari ikhtiar yang tidak boleh ditinggalkan. Skema ini sering menyamar sebagai bisnis modern dengan kemasan motivasi dan peluang besar. Produk atau jasanya terdengar ada, tapi bukan itu yang menjadi pusat pembicaraan. Fokus utama selalu pada perekrutan orang baru. Seberapa banyak jaringan yang bisa dibangun, bukan seberapa besar nilai yang benar-benar diciptakan. Tanpa disadari, peran investor perlahan bergeser, dari pembeli menjadi alat untuk menarik pembeli berikutnya. Janji yang ditawarkan terdengar sangat menggoda. Penghasilan pasif yang terus mengalir meski tidur, liburan, atau berhenti bekerja. Bonus referral berjenjang digambarkan seperti mesin uang yang tidak pernah mati. Padahal sumber uang itu bukan berasal dari penjualan nyata, melainkan dari setoran anggota di bawahnya. Sistem ini bekerja bukan karena produknya kuat, tetapi karena tekanan perekrutan terus dipaksakan. Untuk menjaga keyakinan, peserta dibanjiri doktrinasi emosional. Seminar dan pertemuan dipenuhi kalimat motivasi yang mendorong berpikir positif tanpa batas. Keraguan dianggap racun, pertanyaan kritis disebut mental miskin. Lingkungan ini sengaja dibentuk agar logika perlahan tumpul dan digantikan oleh rasa takut dianggap lemah atau tidak visioner. Tekanan tidak berhenti di situ.
Anggota didorong untuk terus melakukan top up atau menaikkan level keanggotaan. Iming-imingnya selalu sama. Semakin besar setoran, semakin besar potensi bonus di masa depan. Banyak orang akhirnya mengorbankan tabungan, utang, bahkan menjual aset demi mempertahankan posisi dalam sistem yang mereka sendiri tidak sepenuhnya pahami. Masalah muncul ketika pertumbuhan anggota baru mulai melambat. Bonus yang dijanjikan tidak lagi mengalir lancar, perhitungan menjadi semakin rumit, dan alasan teknis mulai bermunculan. Pada titik ini, mayoritas peserta berada di lapisan bawah, menanggung kerugian, sementara segelintir orang di puncak sudah lebih dulu menarik keuntungan. Sistem ini memang dirancang untuk runtuh, hanya soal waktu. Banyak korban baru menyadari kesalahan mereka saat sudah merasa sendirian. Teman-teman yang dulu memperingatkan telah dijauhi, keluarga mulai kehilangan kepercayaan, dan komunitas lama terasa asing. Rasa malu dan penyesalan membuat mereka terjebak lebih dalam, berharap sistem berbalik arah, padahal fondasinya sudah lama rapuh. Pelajaran penting dari pola ini adalah memahami bahwa bisnis sehat selalu menciptakan nilai nyata. Uang seharusnya datang dari solusi yang dibutuhkan orang, bukan dari memindahkan uang antar anggota. Ketika keuntungan hanya bisa diperoleh dengan terus merekrut, itu bukan peluang, melainkan tanda bahwa Anda bukan pelanggan, melainkan produk yang sedang dijual. Bagi banyak orang kota, investasi di sektor ternak dan pertanian terasa menenangkan. Ada wujud fisik yang bisa dibayangkan, kambing di kandang, sapi di padang, pohon tumbuh perlahan di tanah luas. Tidak seperti angka di layar, aset ini terasa nyata dan membumi. Romantisme tentang desa, alam, dan kerja produktif sering membuat logika finansial ikut luluh sebelum sempat bertanya lebih jauh. Narasi ini kemudian dipoles dengan teknologi. Muncul aplikasi yang mengklaim menghubungkan investor dengan petani di desa secara langsung. Semua terlihat rapi, ada foto, laporan berkala, bahkan peta lokasi proyek. Banyak orang merasa sudah cukup aman karena semuanya terlihat transparan di layar. Padahal transparansi visual tidak selalu berarti transparansi operasional. Risiko alam yang sebenarnya nyata sering dijadikan tameng saat masalah muncul. Gagal panen, penyakit ternak, cuaca ekstrem, semua dirangkum dalam satu istilah yang terdengar tak terbantahkan. Force majeure menjadi alasan paling ampuh untuk menghindari tanggung jawab. Investor diminta maklum, bersabar, dan menerima kerugian tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Laporan perkembangan aset menjadi alat manipulasi yang efektif. Foto ternak yang sama bisa dikirim ke banyak investor, video panen lama diputar ulang, angka pertumbuhan ditampilkan tanpa audit. Selama aplikasi masih aktif dan notifikasi rutin dikirim, rasa aman palsu terus terjaga. Banyak investor tidak pernah menyadari bahwa aset yang mereka danai mungkin hanya ada di server, bukan di dunia nyata. Masalah besar lainnya terletak pada skala. Janji ribuan ternak atau ratusan hektar perkebunan sering tidak sejalan dengan kapasitas pengelolaan. Lahan terbatas, tenaga kerja minim, dan manajemen lemah membuat sistem ini rapuh sejak awal. Namun selama dana investor terus masuk, kelemahan ini tertutup oleh arus uang segar yang menunda kehancuran. Sektor pertanian memang membutuhkan waktu panjang, dan kesabaran itu sering dimanfaatkan oleh oknum. Dana ditahan bertahun-tahun dengan alasan siklus alam, sementara investor perlahan kehilangan kendali. Ketika hasil tak kunjung datang, banyak yang sudah terlalu lelah untuk mengejar kejelasan. Waktu yang seharusnya menjadi sekutu, justru berubah menjadi senjata yang melumpuhkan. Pelajaran penting dari pola ini adalah memahami bahwa sektor real bukan berarti bebas risiko. Investasi di alam menuntut pengetahuan, pengawasan, dan keterlibatan nyata. Kunjungan mendadak ke lokasi, verifikasi operasional, dan pemahaman bisnis dasar bukan sikap curiga, melainkan perlindungan diri. Alam memang memberi hasil, tetapi hanya bagi mereka yang menghormati proses dan realitasnya. Jika semua pola tadi ditarik ke satu garis lurus, benang merahnya menjadi sangat jelas. Semua investasi bodong selalu menawarkan hal yang sama, hasil tinggi,
risiko rendah, dan proses yang terasa cepat serta mudah. Tidak peduli bungkusnya teknologi, komunitas, agama, atau sektor real, logika dasarnya tidak pernah berubah. Ketika sesuatu menjanjikan kenyamanan berlebihan di dunia keuangan, hampir selalu ada bahaya besar yang disembunyikan. Realita yang sering ingin dihindari adalah bahwa membangun kekayaan yang sehat memang melelahkan. Ia membutuhkan waktu, disiplin, dan seringkali rasa bosan yang panjang. Tidak ada cerita heroik harian, tidak ada lonjakan instan, hanya akumulasi kecil yang konsisten. Banyak orang jatuh bukan karena tidak tahu ini, tetapi karena berharap bisa menemukan jalan pintas yang melanggar hukum realita. Sebelum berbicara tentang investasi, fondasi keuangan pribadi harus lebih dulu berdiri kokoh. Dana darurat dan perlindungan dasar sering dianggap tidak menarik karena tidak memberi sensasi cuan. Padahal justru di sanalah benteng pertama dibangun. Tanpa perlindungan ini, tekanan hidup membuat seseorang jauh lebih mudah tergoda oleh janji yang terdengar menyelamatkan. Langkah sederhana yang sering diabaikan adalah verifikasi. Mengecek legalitas, izin usaha, dan pengawasan otoritas bukan pekerjaan rumit, hanya sering dianggap merepotkan. Padahal beberapa menit pencarian bisa menyelamatkan hasil kerja bertahun-tahun. Jika sebuah tawaran tidak mau atau tidak bisa diverifikasi secara terbuka, itu sudah cukup menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Keberanian berkata tidak adalah keterampilan finansial yang jarang diajarkan. Menolak ajakan teman, saudara, atau figur yang dihormati memang tidak nyaman. Namun rasa tidak enak sesaat jauh lebih ringan dibanding penyesalan jangka panjang. Intuisi yang terasa mengganjal seringkali adalah sinyal awal yang patut didengarkan, bukan ditekan demi sopan santun. Uang pada dasarnya adalah cerminan dari nilai yang kita berikan. Ia tumbuh dari kontribusi nyata, solusi yang dibutuhkan, dan proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika uang dijanjikan muncul tanpa jelas asal-usulnya, tanpa kerja, tanpa risiko, maka yang sedang diperdagangkan bukan nilai, melainkan harapan kosong. Dan harapan tanpa dasar adalah bahan bakar utama kehancuran finansial. Tidak ada yang salah dengan tumbuh perlahan. Tidak ada kehormatan dalam cepat jika ujungnya hancur. Keselamatan finansial mungkin tidak memberi cerita dramatis, tetapi ia memberi ketenangan jangka panjang. Lebih baik melangkah kecil dengan sadar daripada berlari kencang menuju jurang yang sama sekali tidak terlihat. Jika pembahasan ini terasa membuka sudut pandang baru, luangkan waktu sejenak untuk tetap terhubung dengan Income Cerdas. Channel ini hadir untuk menemani kamu berpikir lebih jernih soal uang, tanpa janji instan dan tanpa sensasi berlebihan. Kamu bisa berbagi pandangan atau pengalaman di kolom komentar, karena seringkali pelajaran paling berharga datang dari cerita nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini membantu kamu melangkah lebih tenang dan sadar dalam mengambil keputusan keuangan. Kita akan lanjutkan pembahasan lain yang tak kalah penting di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam income cerdas.